Paham? Kosong. Ingat lawan nikmat Tuhan, tapi muntung kada bacaan, itu ngarannya hakikat kada syariat. Iya, nang sebelum sembahyang sudah sembahyang, sebelum makan tetap lapar. Nah ini sudah banyak juga ilmu sebukun ini. Iya tak? Darah nifas itu pun darah penyakit juga. Oleh sebab itu 40 hari sesudah melahirkan nang laki itu dapat musibah. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Dikiaskan itu nifas kepada haid. Karena kita ahli sunnah wal jamaah punya dalil adalah 4. Punya nas adalah 4. Ini jangan dilupakan. Kalau orang yang lain dari ahli sunnah wal jamaah pendapatnya cuma dalilnya hadis Quran 2 itu aja. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah yang disebut sawadul a'bam, yang terbanyak di seluruh dunia, ya, itu pendapatnya dalil pertama Quran, kedua hadis, ketiga ijma' ulama, keempat qiyas. Kalau pada memakai qiyas itu hanya Quran hadis saja. Lalu misalnya di Quran, fala taqul lahuma uffin, janganlah kamu berkata kepada ibu bapak itu kata-kata meremehkan seperti cih. Jadi Quran menyatakan kada boleh berkata kata cih. Kalau berkata kada boleh berarti menampar boleh. Nah, jadi orang ini berucap mentung kadalan umat. Kalau pengcah umat ini mengalihkan benar, biar kami diangkat. Misalnya, kada berucap itu berdia mentung, tapi ditampar saja. Ujarnya boleh, sebab nang kada boleh cuma mentung berbicara nang kada baik. Menampar boleh. Ini orang yang kada memakai qiyas. Padahal sedangkan kata-kata aja yang meremehkan sudah kada boleh, apalagi tamparan dengan jet dan lain-lain. Nah itu. Jadi artinya qiyas aulawiyah, artinya lebih aula menampar daripada beceh tadi. Sedangkan ceh itu kada boleh, apalagi menampar. Nah itulah ahli sunnah wal jamaah. Maka ahli sunnah wal jamaah inilah yang bakal lemah masuk ke surga. Adapun 71 mazhab yang lain dari ahli sunnah wal jamaah, seluruhnya 71 itu bakal masuk neraka. Nah inilah disusun oleh ulama-ulama kita, mulai Nabi dan sahabat-sahabatnya. Man ana wa ashabi, ya dah, ashabi kan nujum. Lalu disimpulkan sampai kepada Sayyidi Ahmad bin Isa al-Muhajir dan lain-lainnya. Itu semuanya sunni, ahlus sunnah wal jamaah, yaitu masalah i'tikad Abul Hasan Asy'ari imam dan Abu Mansur Maturidi imam. Itu i'tikad ahlus sunnah wal jamaah. Adapun fikih salah satu dari mazhab yang 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Jangan dicampur aduk, talfik ngarannya itu. Nah, kalau mazhab nang 4 ini nang masuk surga, nang lainnya kada, maka kita harus ingat pemuka-pemuka agama kita yang turun menjadi rahmat di Indonesia, wali-wali Songo, Maulana Malik,
Sunan Tuban. Maulana Rahmatullah, Sunan Ampel. Maulana Hasanuddin, Makassar, Ujung Pandang. Maulana Ainul Yakin, Sunan Giri Gersik. Maulana Syarif Hidayatullah, Cirebon. Maulana Ja'far As-Sadiq, Sunan Kudus. Maulana Sunan Kalijaga. Apakah mereka itu tidak memiliki madhab yang empat? Semua madhab yang empat itu ada di otak mereka, dan semua dilaksanakan oleh mereka untuk diri sendiri. Karena tidak menjadi kutub kecuali semua pendapat orang dipakai. Itulah yang dinamakan kutub. Walaupun pendapat itu dhaif, dipakainya untuk dirinya sekali barang asal menghormati pendapat orang lain. Begitulah kutub. Maulana Syekhuna Jadduna Syekh Muhammad Arsyad Salampaya, apakah tidak melengkapi madhab-madhab itu? Sampai ke madhab Daud Ad-Dari, beliau itu mengetahui. Tetapi semua wali songo dan datu kita itu kenapa tidak mengeluarkan madhab selain dari Syafi'i di Indonesia? Karena itu adalah madhab yang paling utama. Karena Imam Syafi'i ini disebutkan oleh Nabi, Inna aliman min Quraisyin yamna'u ilmuhu tibaqal ardh atau kama qala. Nanti akan timbul seorang ulama dari Quraisy yang madhabnya itu berada di mana-mana penjuru. Maksudnya itu, ujar guru Sidin Imam Malik, adalah Syafi'i muridku. Nah, jadi itulah. Jadi kita ini janganlah bapada alim dari Datuk Kalampayan, jangan bapada alim dari Wali Songo, sehingga membuka madhab yang lain daripada Syafi'i sampai mencampur aduk. Talfik ngarannya. Ini di kaya kita ini sudah kurang benar masalah mengaji usul. Usul fikih sudah kada tapi dikaji lagi. Kaidah usul fikih itu kada tapi dikaji. Sedangkan hukum fikih mestinya bersandar kepada usulnya, kawaidnya. Kalau orang ingin menjadi fuqaha, lebih dahulu matang masalah usul fikih. Kalau orang ingin menjadi ahli hadis, lebih dahulu matang ilmu ulumul hadis. Kalau orang ingin menjadi ahli tafsir, harus matang di dalam usul tafsir. Kalau ingin memahami masalah macam-macam itu tadi, mesti mengetahui bisa menulis membaca huruf Arab dan menguasai ilmu alat nahwu sorof, mantik, balaghah, badi', mani'. Nah, jadi hasil dari pembicaraan kita ini, janganlah kita itu bapada harap pada orang bahari. Pina harap pada orang bahari. Orang bahari mazhab Syafi'i aja. Wah, ini pina membuka segala mazhab macam-macam sudah. Dicampur aduk, jadinya talfik. Lawan sombongnya itu pantar harap pada orang bahari. Kenapa orang bahari itu kada membuka masalah lain daripada Syafi'i? Karena pertama, ujar Nabi, Gaddimu Quraisyan wala tataqaddamu. Sedangkan Imam Syafi'i alim min Quraisy. Paham? Nah itu, jadi berkatnya itu banyak madhab Syafi'i ini.
Dan Imam Syafi'i ini adalah jabatan sidin termasuk wali autad. Sidin itu termasuk golongan sopnya wali autad. Karena wali itu pertama dulu Allah Ta'ala, yang kedua Nabi Muhammad, yang ketiga Nabi Hadir di bawahnya, kemudian lalu Qutbul Qaus duduknya di Makkah. Kemudian imaman itu adalah penasehat, penjaga bagi Qutbul Qaus. Yang di kanan satu, di kiri satu. Yang di kanan Abdullah, yang di kiri Abdur Rabbi. Itu nama aslinya. Kalau Qutbul Qaus ini meninggal dunia, naiklah nang di kanan. Nang di kiri tetap kada bergerak. Maka di lapisan belakangnya yang disebut Abdal naik menjadikan Imam Matali. Nah itu. Lalu Abdal kosong sikong naik akhir di belakangnya. Jadi setiap yang di belakang naik ke set pertama ini seperti kita sembahyang. Apabila imam hilang, yang di belakang imam naik, memaju sedikit, yang di belakang set kedua naik ke set pertama, ketiga menaiki supaya set itu semuanya berisi. Kemudian kosong set yang terakhir sama sekali. Maka diambillah orang awam ini seikong. Itu orang awam ini diambil seikong untuk apa namanya menjabat menjadi gantinya yang di stop akhir itu tadi. Itu sufuful aulia. Itu semua ada tercantum di dalam syarah lisarah nuraniyah, susunan-susunan aulia itu. Sop-sopnya itu tadi. Dan di situ ada tanda-tandanya. Orang Qutbul Qaus tandanya ini, imam tandanya ini, autad tandanya ini, ya, abdal tandanya ini, ada akhyar tandanya ini, nujaba ini, uruqoba ini. Itu ada semua tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Namun semua mereka itu adalah artinya rahmat bagi Allah SWT kepada alam semesta ini. Nah, jadi itulah yang kita tinggali ke dalam diri kita dan kepada turunan kita. Janganlah melepaskan madhab Syafi'i, janganlah melebihi dari orang Bahari. Sedangkan madhab Syafi'i ini aja kita kada bisi kitabnya, mengarang sorong membaca gitu orang jua. Hud-hudi karangan orang, Buk Sanusia orang jua mengarang. Ya kan, sorong mana karangan sorong mana? Bajuri orang dia mengarang Fathul Farid, Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, Fathul Wahab ditulang semuanya. Sorong membacanya aja, lalu pina harap pada orang Bahari, hadang-hadang. Kalau pina ada al-kibru di dalam hati itu tadi. Paham? Imam Maliki ditakoni orang masalah 30 lebih yang dijawab silin cuma 2 atau 3 masalah. Ujar yang lain orang bertakun masalah yang 30 lebih itu yang kalau sanggup menjawab lebih pada itu insyaallah kawal. Kenapa jadi sekian 2 aja menjawab? Takutan kalau pina paharatnya perhatian yang gajilin kalau pina rasa harap. Paham tak? Nah ini menjaga hati supaya jangan sampai pina paiyanya. Dan orang-orang Bahari apabila ditakoni masalah selalu mentahwil kepada yang lain. Si A ditakoni masalah anu, ujar si anu bertakon dengan guru anu. Takuni pulang guru anu, takun ke sini pulang. Yang di sini takun ke sini. Tabulun lah yang asal pulang. An orang Bahari itu mengaku dasar bujur-bujur la ilma lana. Mengaku nang wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Itu di hatinya ada itu. Tawadhu itu ada. Pak ini fa ayu farqan baina fa in qala wa dzalika aidan sarta tawakkul yang bagi Allah yuzila ladzal aqas bil ma'i wa ladzal bil qubus wa ladzal barak bil jubbah. Lamun ada pulang yang mengatakan juga bahwasanya syarat tawakal itu
apabila ular mematuk jangan disimbah, kala maigut jangan disimbah. Itu syarat tawakal. Lamun minto apabila kehausan jangan minum banyak, apabila lapar jangan makan roti. Itu jawabannya. Apabila kedinginan jangan berjubah. Ya tak. Agak lama iladi. Nah ini kan ada siapapun orang awam biasa kada ada mau. Apabila haus langsung ngambil banyak. Hah? Apabila besok tentu tidak mengantuk hanya bangun guring, ukiam sudah ada. Gahwah ma'azzal jabir, ma'allaban galir, Masya Allah ni'mat kabira. Apabila lapar parut langsung aja lalu. Hah? Ambil telur ayam, ya kan? Ambil samin sedikit, bawang merah dipotong-potong, dimasak, nyer bakal lagi ya. Nah, setengah matang intalunya, ngarannya mata sapi. Roti sudah bahadangan di piring, kuahakan nang tadi. Munya orang patung nang anu papantes tak lombok prawit nang hijau pulang bak utuk seputupan lombok. Nah, rotinya lawan apa tadi? Intalu tadi, intalu besamin itu tadi. Bah kata lagi Allah jabariga puas belajar kalimat alhamdulillah lagi. Menurutnya datang dia tak takon dia ada orang itu jangan manusia anu saksigen ya pagatalan no aja mau bisa makan nya sapi ta sudah kada bakal bila mangga pagatalan menggisangnya artinya hikmahnya bahwasanya tawakal tadi bujur aja sudah lawan Tuhan, ikhtiar usahanya syariatnya dipakai, jangan hakikat aja sebuku pada syariat. Iya ngaranna ilmu sepanggal, mbah sepanggal aja kalau pokok aja sebutin, ya kalau tasawuf aja sebutin kada berpikir. Apabila orang kada berpikir, kada bersyariat, hakikat aja, maka itu kafir jindik. Lamun mintu pak, kada baca tawakalan lagi. Pokoknya apabila lapar, pasti nasi nang ila makan kanyang. Kasakan nasi situ, memadahkan tawakalnya ke nasi, itu ngarannya bersyariat, kada ada hakikat. Nang apa itu ngarannya adalah belek uang, belek uang, hampa syariat pada hakikat hampa. Satu huruf yang dibaca dengan lidah lupa bahwa itu adalah anugerah Allah, maka bacaan sahuruf itu kosong. Paham? Kosong. Ingat lawan nikmat Tuhan, tapi muntung pada bacaan itu ngarannya hakikat pada syariat. Iya, nang sebelum sembahyang sudah sembahyang, sebelum makan tetap lapar. Nah ini sudah banyak jual ilmu sebukun ini. Di mana-mana sudah, maka bisa menjual ke guru ayat. Artinya sudah disahkan guru ayat. Nah ini. Dan tetap aja yang bersifat qadim itu Tuhan aja. Lain pada Tuhan ada. Termasuk ngaran sidin qadim juga, sifat sidin qadim juga. Wa indana asma'ul azimah, ya kan? Wa indana asma'ul azimah kata sifat zati qadimah. Itu di dalam kitab apa Jawharatul Tauhid, ya kan? Kepada kita ahli wal jamaah zatnya itu qadim, sifatnya qadim, asmanya pun qadim. Ya kan? Nah, jadi lamun nang qadim itu hanya Allah aja,
Ada orang memadakan Nur Muhammad itu qadim, apalagi Muhammad qadim, lamun qadim yang di bawah bandren itu bisa aja. Itu ngarannya anggota TNI. Ini nang qadim nang juzuk dari Tuhan maksudnya. Dalilnya di dalam kitab Maulud Azab yang lagi dibaca orang, artinya anu qabdatin min nurihi ya kan? Idh qala jalla liqabdatin min nurihi kuni bi qabdatil habib Muhammad. Lalu ujar si pembicara ini, Allah Ta'ala itu mengambil nurnya, nurjatnya sedikit diambil, dipipil, lalu dijadikan Nabi Muhammad. Di mana itu? Mun Tuhan bisa kecil kita dan itu baju-bajuan itu sama lawan kita. Itu salah. Nah itu kah matinya Bang. Kita ini harus tahu nang qadim itu satu aja Tuhan. Lain pada Tuhan semuanya muhaddas bahar Nur Muhammad langarannya napa pokoknya baharusnya. Apabila yakin nang baharu itu nang lain dari Tuhan, nang qadim itu hanya Tuhan aja, disinilah letaknya ilmu nang kada balawanan. Bangun Tuhan aja serangan mana datang balawanan. Nah disinilah itikad kita Allah takdir li syai'in minal kainat li syai'in ma, bahwasanya seluruh sesuatu itu kadang beri bekas sedikit juga pun. Ya kalau tak ini anggapnya dibuat masalahnya nambah sifat qidam tuh siapa dulu nambah sifat qadim tuh siapa? Zat Allah dan sifatnya dan asmanya. Wa indana apa sifatul azim apa anu asmaul azimah pada sifatu dzatihi qadimah. Jauh ada tauhid itu. Kalau hendak mengambil dalil hadis-hadis itu nang sahih hadisnya atau nang sederajat lawan sahih. Pahamlah seperti hadis hasan. Ya kan? Itu nang kawan diulah dalil. Kada sembarangan hadis itu diulah dalil. Macam apa hadis nang riwayat Jabir nang disebut Abdul Razzaq ampun pengarang kitabnya menyusun kitab itu, maka itu hadisnya adalah sahih. Sahih bahwasanya hadis awal makhluk yaitu Nur Muhammad, hadisnya itu sahih. Dan rawinya itu Abdul Razzaq mengambil dari Jabir. Abdul Razzaq ini dipakai rawi oleh Imam Bukhari. Apabila kitab Bukhari itu yang paling sahih dari hadis, sedangkan Abdul Razzaq itu termasuk rawi ada di dalam Bukhari, berarti sifat. Urangnya sifat, artinya dipercaya. Mbah kenapa jadi kedada di dalam musnad Abdul Razzaq? Hadis-hadis Nur Muhammad itu ada di dalam musnad Abdul Razzaq ada tertulis. Betul tidak ada tertulis karena ditinggal oleh yang mencetak. Kalau yang aslinya ada, cetakannya tidak ada, ditinggal oleh orang yang kada percaya, yang kada mencintai Rasulullah SAW. Orang yang kada mau mempercayai Rasulullah ditinggalnya masalah hadis Nur itu. Jadi kitab Musannaf Abdul Razzaq yang dicetak, yang dikirim ke seluruh dunia, sekarang ada lagi tertulis kitab hadis yang Nur Muhammad ini ada lagi. Itu yang sampai orang madahkan bahwasanya itu hadis Nur Muhammad itu yang di mulut-mulut itu adalah maudhu, artinya ulahan orang. Sebab pada di Musannaf Abdul Razzaq itu karena ditinggal oleh tukang cetak ini. Pahamlah. Ihya Ulumuddin pun nang sekarang ini nang masalah karamat-karamat itu ada sudah yang ditinggal oleh si tukang cetak. Sebab nang si tukang cetak ini anti keramat. Jadi belain dari Ihya yang dahulu. Nah inilah duduk masalahnya. Jadi kita yakin bahwa hadis Nur Muhammad itu adalah sahih. Apa arti sahih? Awwaluha sahih wa huwa muttasal isnaduhu wa lam yusadda aw yu'an yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi naqlihi wa dhabtihi.
Rawinya itu semuanya. Nah ini kita buat lawan rawinya itu, sanadnya itu di dalam kitab Fathur Rahman Sanalah, ya kan? Fathur Rahman di Syarhi Wali Ibni Rislan itu ada, sanad itu ada. Nang kita Melayu akan apa itu kitab Fathur Rahmannya di Melayu akan. Nah itu di situ ada dibuat masalah hadis Nur Muhammad dari si A, si B, si C sampai kepada Rasulullah, dan semuanya rawi-rawinya itu siqahnya, orangnya dipercaya menunjukkan bahwa hadisnya itu adalah derajatnya sahih. Kalau diulah dalil bahwasanya awal makhluk ngarannya Nur Muhammad. Macam apa masalah hadis memadakan awal makhluk itu kolam awal makhluk. Apa hadis itu dhaif? Memang hadis itu sahih juga. Macam apa? Nah oleh sebab itu awaliyah ini ujar ulama bahari, bukan kita wayah ini, adalah ibtida itu dua. Ada ibtida hakiki, ada ibtida idhofi. Nah hadis menunjukkan Nur Muhammad awal makhluk itu ibtidanya hakiki. Adapun artinya kolam ini awal makhluk, ibtidanya itu idhofi. Artinya kalau diadu antara kolam dengan Nur Muhammad, tadahulu Nur Muhammad dari kolam. Tapi kalau kolam diadu dengan langit dan bumi, tadahulu kolam dari langit dan bumi. Paham? Misalnya anak pertama dengan anak kedua. Kalau anak pertama lawan anak kedua, siapa yang paling tua? Yang pertama. Tapi yang kedua ini, lamun oleh ulang anak yang ketiga, yang kedua ini tua pada siapa? Pada yang ketiga. Nah itulah misalnya tadi apa? Ibtida idhofi dan ibtida hakiki. Jadi hadis itu kedua-duanya ujur. Itu ujar orang bahari juga. Kita lagi ini apa ada semuanya ujar orang. Kita tidak ada di dalam 6 jam yang makanan banyak haram subhat ini. Ya kan, mata kita banyak melihat macam-macam nenek. Ya kan, andai kata di karangan juga ada cara orang bahari bersihnya. Dan malahan karangan kita ini manakal mengambil gitu-ulang juga. Nang dijaga jangan sampai rasa sorong hebatnya, itu aja. Habis sudah. Jadi wala farqa baina hadhihi darajat baina jami'il asbabun fattabaha masadul asbab subhanahu wa ta'ala wa ajra biha sunnatahu wa yadullu ala anna dhalika laysa min syarti tawakkul ma ruwiya an Umar radhiyallahu anhu an sahabah fi qissati ta'un fa innahum lamma qasabu syama wa wintahu wa intahu ila jabiyah. Jabiyah itu satu talaga banyak, jabiyah itu talaga banyak. Balaghahum al-khabaru an-nabi mautan aziman wa babaan jari'an, artinya kasiran. Oh itu artinya bahwa di Jabiyah situ banyaknya apa? Orang mati karena penyakit wabah. Orang berhabar dalam Sayyidina Umar. Lalu faqarakan nas firqatain, sahabat terbagi dua. Faqala ba'dhum la nadkhul 'ala al-wabah fanulqi di aidina ila tahlukah. Kalau sudah ada kabar di sana ada penyakit, kita jangan ke sana. Karena Quran menamati pala tulku bi aidikum ila tahlukah. Ya, artinya kita jangan mendatangi tempat yang ada di situ berpenyakit. Iya tak? Karena Tuhan menamati. Wa qala ta'ifatun, ada pulang sebagian sahabat berpendapat Wabalna betul wa tawakkal wa na'raf min qadarillah wa naqul min al-maut. Kita terus saja, tetap kita terus saja berjalan sampai ke sana. Kita berpegang lawan Tuhan aja, menyelesaikan penyakit. Pada kau dilepaskan, melepaskan mau dikenakan. Macam apa? Panaqulu kama qala Allah ta'ala fihi alam tara ila rajulin yarimu min hadzal maut faraja ila Umar. Lalu kembali kepada Sayyidina Umar. Macam apa nih pendapat dua lah. Fasalu an ra'yihi, pendapat dia macam apa? Faqal narji'u wa la nadkhul 'ala al-waba.
kita bulikan aja Presiden sudah kada usah kita sudah tahu satu penyakit kita bulikan aja. Ya orang bahare ya kata api itu kada meluyuhi tapi jangan dicoba-coba. Lading kada melukai tapi jangan dicoba-coba. Ini kada mengajar sifat 20. Api kada melukai likit lampu lentera nolong lukai. Menyondak tahu besok kalau berbekas kalau ya kalau palang menang di awaknya itu ada berikit kulit kijang putih. Coba pacu kulit putihnya ada warna juga sih Den. Cuma banyak itu lalu paju banyak orang ngaji tahu kan sih Den. Betapa kedada belum mengaji lagi unda belum bisa lagi. Habis sudah. Jadi wala farqa baina hadhihi darajat baina jami'il asbabun fattabaha masadul asbab subhanahu wa ta'ala wa ajra biha sunnatahu wa yadullu ala anna dhalika laysa bi tawakkul ma ruwiya an Umar radhiyallahu anhu an sahabah fi qissati at-ta'un fa innahum lamma qasadu syama wa intahu ila jabiyah itu satu telaga banyak, jabiyah itu telaga banyak. Balaghahum al-khabaru an-nabi mautan aziman wa badaan jari'an, artinya kasiran. Itu artinya bahwa di Jabiyah situ banyak kenapa orang mati karena penyakit wabah. Orang bahabar dalam Sayyidina Umar. Lalu fattarakan nas qurqatain, sahabat terbagi dua. Faqala ba'dhum la nadkhul 'ala al-wabah fanulqi di aidina ila tahlukah. Kalau sudah ada kabar di sana ada penyakit, kita jangan ke sana. Karena Quran menamati pala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya. Artinya kita jangan mendatangi tempat yang ada di situ berpenyakit. Iya tak? Karena Tuhan menamati. Wa qalat ta'ifatun, ada pulang sebahagian sahabat berpendapat Rabbalna betul wa tawakkal wa na'raf min qadarillah wa naqul minal maut. Kita terus saja berjalan sampai ke sana. Kita berpegang lawan Tuhan aja, menyelesaikan penyakit. Kalau kau dilepaskan, menyelesaikan mau dikenakan. Macam apa? Panaqulu kama qala Allah ta'ala fihim alam tara ila rajulin yarimu min hadzal maut faraja ila ummah. Lalu kembali kepada Sayyidina Umar. Macam apa nih pendapat dua nah. Fasalu an ra'yihi, pendapat dia macam apa? Faqal narji'u wa la nadkhul 'ala al-waba. Kita bulikan aja di sini sudah. Kada usaha kita sudah tahu satu penyakit kita bulikan aja. Ya orang bahare ya kan api itu kada meluyuhi tapi jangan dicoba-coba. Lading kada melukai tapi jangan dicoba-coba. Ini kada mengajar sifat 20. Api kada melukai likit lampu lentera nolong lukai. Menyondak tahu besok kalau berbekas kalau ya kalau palang menang di awaknya itu ada berikit kulit kijang putih. Coba pacu kulit putihnya ada warna juga sih Den. Cuma banyak itu lalu paju banyak orang ngaji tahu kan sih Den. Betapa kedada belum mengaji lagi unda belum bisa lagi. Jangan dicoba-coba, jangan dicoba-coba. Sudah keyakinan itu ya kayak itu, jangan dicoba-coba. Pala tulku bi'irikum dengan tahlukah ujur-ujur bahari kalupina tabalujur. Maksudnya tabalujur itu pas lading datang takdir Tuhan kena. Napanya? Belah. Ya kalau obat dimakan takdir Tuhan baik, baiknya nang membaikan Tuhan. Cuma begitu obat sampai Tuhan baikkan, hilang obat datang penyakit Tuhan lama hilang. Itu arti kalau lujur dah.
Kada diingat-ingat akan benar masalah ini dasar kada ingat kali tang. Maka ini etikat kan ini. Pada syarat sabar aja nyawa. Kawat unjun dan itu cocok menmaratnya warik mengantuk. Pokoknya kayak apa aja menyisip dapat terus iwak. Jadi ini semuanyaan sudah kawat unjun sampai orang Cina kah orang Eropa kah boleh kawat unjun itu mesti bentuknya warik mengantuk tuh Pak. Potongannya nah aja sedikit. Warik mengantuk tuh jarang lupa. Menyadasar kada kepala iwak itu. Jangan mintuha pakai unjun dan ini bak mengisir lepas iwaknya karena hidung mintuha. Kenapa? Jangan dicoba-coba. Sudah keyakinan nang kayak itu tapi jangan dicoba. Peler kada menyakiti, kada mematikan. Sudah keyakinan itu tapi jangan dicoba-coba. Pencobaannya. Nah, kalau orang mencoba itu berarti belum yakin ya Allah. Orang mencoba itu orangnya zon. Artinya ada yakin lagi masih ada zon, sangka-sangka. Sedangkan al-yakin itu kan artinya arti ma'rifat itu tidak ada syak, tidak ada jan, tidak ada waham. Iya kalau artinya arti jajam kita iya kalau arti jajam kita tidak ada syak, tidak ada jan, tidak ada waham. Keyakinan Allah ta'athira li syai'in la kainat bi syai'in ma. Jadi kembali kepada Sayyidina Umar jadi memulihkan aja sudah kita. Ya model kehujanan taikan punya hujan lalu dibukahan ya kalau. Bukahan kalau mencari kenaungan. Padahal rasakan aja Pak. Pun ada aja yang kenaungan baik benaung ya kalau. Baik benaung. Pak lalu faqala Allahul mukhaliqun fi ra'yihi anak yang min qadrillah ta'ala ujar nang sikungnya lah lamun kita artinya kada beteros jalannya bebule berarti kita itu menangkis takdir Tuhan. Ujar Sayyidina Umar nang menangkis itu takdir juga. Iya kata. Jadi ujar Guru Jahri lawan Tunji Salim di Masjid Batapura tuntung sembahyang Johor harinya hujan. Guru Jahri mengambil payung ujar Tunji Salim hujannya itu rahmat kenapa pian tangkis lawan payung. Ujar Guru Jahri payung ini rahmat juga. Jadi nggak menangkis rahmat juga. Habis ya ketawa Guru rahmat. Kita itu kadang-kadang pendek-pendek guru-guru itu. Guru Jahri itu kalau sifat 20, Masya Allah. Fikihnya subhanallah. Orangnya pula locok. Ada orang di persidangan. Kadang-kadang Guru Sim Kadri memutus orang ini akalnya waras atau tidak. Kalau kau memutus. Inya ini berucap yang kayak ini mengaku dirinya kada waras. Ucap. Kada kawai memutus anggota 20 kada kawai memutus datang Guru Jahri di Mamai Sidin si orang itu tadi di Mamai Sidin banyak di Mamai Sidin sarik menunjukkan si Guru Jahri banyak sarik itu berarti waras saja ucapnya. Kalau orang-orang gagilaan di Mamai itu ketawa lalu putusan dia Guru cinta berikan aku ibadah ucap Dahri. Guru Sa'ladi nyambat Haji Dahri. Guru Jahri, Guru Haji Jahri. Legam gamangan. Sidin itu bilang sudah nak membaca buka hijab di sini. Artinya kacamata. Buka hijab di sini. Harus Guru Jahri buka hijab di sini. Itu waktu pulang ujian di sekolah. Lalu anak-anaknya menukarakan kopi besu lawan
Kenapa wadah manis-manis tebingkah, panas-panas, sulungnya itulah kebeja sih. Maka datang ujian ya. Menangis jari, disuruh ini menangis. Jadi kan nakam, bolo kenapa menangis? Yang disuruh ngikuti panas-panas, basusu lawan apa? Bingkang panas-panas, undang tangis akan ini jadi isuk napa pulang. Isuk napa pulang. Ini kan nyaman banget hari ini isuk napa. Ini malam ini pemakanan, malam esok kada. Malam ini hataman maulud. Insyaallah jangan belikan berataan dulu, ambil berkat makan nasi bungkus. Berataan. Sebiji sorong nasinya mayun benar. Mun dua bungkus semongan lah itu kan ditanggung. Ada tanggung. Kit'amut ta'am ya lah. Allah absus salam wa atimut ta'am asallu billail wa nasniyam tadkhulul jannah bisalam. Hadis Rasulullah SAW, sunnatun Nabi. Baik itu kisah guru jari Rasulullah. Ini kisahnya Umar artinya yang menangkis takdir adalah takdir juga. Qala Umar naqulu min qadarillah ila qadarillah summa daraba lahum mathalan faqala ara'aytum law kana li ahlikum qanamun fahabaqa wadiyan lahu syibatan ahdahuma muhsibah wal ukhra mujribah alaysa inna ra'al maqsibata ra'aha biqadrillah ta'ala wa inna ra'al mujribah ra'aha biqadrillah ta'ala qalu na'am. Ini misal saja ya kan. Faqalu na'am summa talaba Abdurrahman bin Auf liyas'alahu an ra'yih kana lahu ghaiban falam asbahu ja'a Abdurrahman fasalahu Umar an dzalik. Kan itu kisahnya lah. Biasanya Umar misalnya, nah orang bisi kambing, 2 ikung orangnya, 2 juga kambingnya. Lalu ada di sini negeri tandus, ada di sini sumur. Ya kan? Kenapa ini jadi ke-7 lawan 6 tandus? Jadi kambingnya kurus-kurus. Ini memang takdir Tuhan sudah di situ. Nah ini kan kenapa kambingnya lama-lama? Sebab ini hidupnya di kampung sumur. Jadi makanan kambingnya banyak. Takdir juga kalau kedua-dua. Tapi artinya nang pintar siapa nih? Kalau tak, sudah tahu aja di sini tandus, di sini subur, memilih nang tandus juga. Nah itu ngarannya utak. Misal Sayyidina Umar jadi walaupun dua-duanya itu takdir Tuhan aja sudah. Habis sudah kemudian faqala na'am talaba Abdurrahman bin Auf sallallahu alaihi wa kana ghaiban termas boja Abdurrahman sallallahu Umar faqala indi fi ayyamin sayyi sami kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami tu faqala Umar Allahu akbar qala Abdurrahman sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tum bil waba fi ardin fala taqdamuha fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a fi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Abdurrahman datang bin Auf datang berdudi waktu Sayyidina Umar berucap tadi ada Abdurrahman datang Abdurrahman. Nah wajah Sayyidina Umar Abdurrahman datang. Adakah kamu bisa pikiran masalah ini di mana? Ulun pernah kali ulun mendengar Nabi bersabda. Ujar Nabi apabila sudah mendengar kabar di sana ada penyakit jangan wani-wani masuk ke dalam situ. Nah, tapi kalau kita sudah di dalam satu kampung, ada penyakit di kampung situ, jangan berpikir hendak berpindah. Nah, minta aja Nabi. Nah, apa ada Sayyidina Umar pada imung benar, ada bisi penasehat nang alim. Memang raja itu mahajatakan penasehat nang alim. Raja itu mahajatakan penasehat nang alim. Lah penasehatnya jahil, udah biasa lagi. Raja kapadasan suruh makan apa? Raja kapadasan suruhnya makan saham.
pada babangah padasan ala padasan. Papariha Umaru, gelik sina Umar radhiyallahu anhu bidzalik. Wa hamidallah taala, bersyukur kepada Allah taala. Idh wafaqa ra'yuhu, karena cocok pendapat sendiri ya kan. Artinya apa? Bolehkan aja. Warada min al-jabiyah bin nas fa idzan kaifa tafaqa as-sahabah kullu ma la tarki tawakkul wa huwa min alal maqamah an kana intal ada min syurut tawakkul. Nah, lamun nang kaya itu berikan kalau beratan sahabat. Ya kalau lamun dipadakan syarat tawakal taliatnya jangan boleh terus saja. Sedangkan ini sahabat bolehkan, berarti sahabat itu tawakalnya pakai syariat. Nah, itu. Habis wa min alal maqamah in kana fa in qulta kalimat nuhiya anil khuruj min al-balad alladhi fihi wabah wa sabbul wabah fi tibbi al-hawa. Nah, lamun ada yang bertakun, kenapa jadi disuruh keluar daripada negeri yang ada penyakit di dalamnya, sedangkan sebab penyakit itu adalah ittifaq ahli kedokteran, sebabnya penyakit itu adalah udara. Nah, itu. Jadi penyakit itu sebabnya satu aja, udara. Iya kan? Ada hujan buatan. Hujan buatan itu pakai kimia. Nah, ya kan? Turun hujan itu membawa kimia tadi, lalu timbullah salisma dan batukan. Ujar sebahagian batukan. Nah, sama lama. Langgarnya ini tidak ada lawang. Artinya kadang melawannya, ada lawangnya. Batukan. Jadi Imam Ghazali sampai ke ilmu kedokteran kalian tahu juga penyebab dari penyakit wabah itu adalah hawa, perubahan hawa. Itu sebabnya perubahan hawa. Hikmahnya kepada Nabi dan Wali untuk meninggikan derajat, kepada orang beriman dan awam untuk menghapuskan dosa, kepada orang munafik dan kafir itu jadi sah. Nah, itu bagiannya bagiannya si wabah. Wabah karena kepada Nabi, wabah karena kepada Wali untuk raf'ud derajat, meninggikan derajat sidik. Orang beriman biasa karena penyakit wabah itu menghapus dosa, membersihkan dosa. Orang yang kafir lawan munafik karena wabah itu nangaran azab, nangaran siksa. Wa adharu turuqit tadawi al-quran min al-mudir. Nah, iya kan? Caranya berobat berjauh kita daripada sabab-sabab mudarat, iya kan? Nah, ada kalau kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Kita berdagang misalnya di situ memang kayu dan larang, tapi penyakit situ rame, ada usaha ke sana berdagang, dia kan? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Minta kalau di dalam anu la darara wala dirar, ya kalau nah wa adharu turuqit tadawi al-kiram wal mudir wal hawa wal mudir zahiran panglah zahiran palima lam yurakhas bihi fa'lam annahu la khilaf fi anna al-kiram min anil mudir ghairu manhiyin anhu idzal hijamah wal qasdu kirarun min al-mudir wa tarku tawakkul bi amsali hadha mubahun. Hadha la yadullu ala al-maqsud lakin alladhi qadihu fihi wal ilmu inda Allah ta'ala anna al-hawa la yadurru min haitsu annahu yulaqi dhahirul badan bal min haitsu dawamil istinsyaq lahu. Nah, menurut pendapat Imam Ghazali, kalau hawa itu tinggalnya di awak aja kada apa-apa. Nang jadi garing itu tak isap. Nah, tak isap tahingut itu nah, tahingut. Fa innahu idza kana fihi khufufah, apabila di hawa itu ada ukufah,
ada bau nang kada nyaman, ya kan? Tercium bau nang kada nyaman. Nah itu penyebab penyakit, terutama penyakit bunga. Orang apabila rajin mahingut nang babau bunga, apabila rajin mahingut nang harum pintar. Itu ujar Imam Syafi'i. Oleh sebab itu Rasulullah SAW itu awal sidin sudah harum, paluh sidin harum pulang. Berapa harum sudah? 2. Ya bakubui pulang lawan minyak harum, bakubui. Kalau minyak harum pada nang bepalit terjabat, no, minyak harum di awak sidin, sudahnya di baju. Tapi minyak harum itu diatur agama kalau lelakian nang warnanya itu putih minyak harumnya. Kalau babinian nang warnanya abang atau hilang, itu nang cocok. Karena pakaian babinian itu berwarna-warna, warna-warni judulnya. Kalau lelakian sewarna aja putih, namun baju putih memakai hajar aswad minyak harumnya nopo ada pada bandak tepa-tepa. Itu aturan minyak harum pulang. Nabi ketujuh harum-haruman ikam tak ketujuh juga kalau karena nak halus di ketujuh hayu juga kantuk pun au ya au apa kantuknya au bau ya bau baunya kantuk au ya. Jadi jangan tapi rancak mencium kantut lah bunga jadinya. Wa wasala ila riyah wal qalbi watin arsa atharun fiha. Nah, gara-gara kehimut hawa nang tadi masuk sampai ke paru-paru. Nah, sampai ke hati, sampai ke arsa, sampai ke arsa itu kita ucus paru-paru. As-sarafihi bidulil intizak. Kalau lawasan mahimut, nah lalu timbul penyakit sasak napas, serismaan, serak, suara. Ya jadi akibat perubahan hawa panas atau dingin. Kita rata-rata kalau ke Makkah itu menemui dah. Ya kalau nangaran batuk pang itu bilang berataan aja sudah. Ujar orang Makkah jamuan dia. Batuk itu jamuan sudah. Dokter mau obat orang batuknya batuk dia cuma ditahaninya. Sebab hawa tadi pak. Hawa debu pulang ya Allah. Ya Allah. Nah oleh sebab itu kipas angin ujar dokter kurang baik. ASI yang baik. Sifatnya ASI itu adalah menghirup apa debu. Debu itu hirupnya. Ada kipas angin mahambur debu. Nah itu. Jadi kalau orang penyakit sesak napas, nah itu kada dapat mas sekali keinget debu. Jadi bantalnya, gegulingnya, tilamnya, ikarnya itu harus jangan ada yang berdebu. Apabila teringat debu, ya sudah. Kalau perlu pakai ini terus lah, hidung bertutup terus hidung luar montong itu. Sekira jangan terisap itu. Tidak, ini kena mahina. Ketika behinap, ujar dokter penyakitnya itu alergi. Alergi salah balas salah membalas kita kalah alergi jangan ada penyakitnya kita. Nah jadi kalau orang berpenyakit jantung penyakit paru-paru itu dokter melarang malam tidak boleh keluar. Nah itu sebab hawa malam itu dingin ada cocok lawan orang yang ada paru-parunya basah. Coba ikan lihat malam, andak sepeda motor tanah di tanah seperempat jam aja. Lihat deh, basah, kedudukan itu basah. Nangka itu juga kita langsung duduk. Ya kalau udaranya itu masuknya,
saudaranya. Oleh sebab itu dalam Quran wa ja'alna al-laila libasan. Ada lagi sakana. Disuruh malam itu kita di rumah aja. Berangan. Nah itu tadi. Jadi awal Rasul. Fala yadharu ala al-balad ad-dhahir illa ba'da kulli ta'sir fil batin. Fal khuruj min al-balad la yakhlusu ghayriban min al-asar alladhi istahkama min qablu walakin yatawahhamu al-khalas fihi fa yasir hadha min jinsil mawhumat karruqi wa tiyarah wa ghairihima. Ya kan? Walau tajarrad hadha al-ma'na la kana munafilan litawakkul wa lam yakun manhiyan anhu wa kana lakin sara manhiyan anhu li'annahu indafa ilayhi amrun akharu wa annahu law rukhisa lil asihha fil khuruj kama lama baqiya fil walad ila al-marba alladziina qadahum atqahum. Ya kan? Pangkasat qulubuhum wa qafadu an tahidin. Jadi lamun barataan ya ne mun barataan ne keluaran malam lah salisma barataan. Siapa nang mau obatin orang salisma itu siapa? Nang cagar maharagu orang salisma itu siapa? Nang maharagu garing juga. Ya kalau? Ya kalau? Nah oleh sebab itu dokter itu menjaga benarnya kesehatan itu. Kesehatan dijaganya benar itu. Fayasiru hadza min jisil maut wabislah. Kemudian alladzina adu mutahun fantasal qulubuhum wa faqadu mutahidin wa lam yaqul balad man yasqihim al-ma wa yutim at-ta'ama wa hum yahdizun an mubasharatihim bi anfusihim fayakun yasayyan ila kitabikun wa rasul muntazarun kama law anna khalas al-ashiha muntazarun kalau aqamu lam takun iqamah ta'atan bil maut. Nah ya lamun urang karena penyakit nang maparnya menjangkitakan lamun kadada orang nang maharago kasihannya mati nya. Nah lalu Tuhan mengulahkan orang jadi dokter untuk mengobati penyakit nang itu nang dokter terkebal dari penyakit itu sudah ya kan supaya si nang garing ini ada bisi hiburan namun tidak serongan namanya lah ada bisi kawan lagi. Mbah, ini penyakit ini kan boleh berparak orang, kalau bila terparak orang kan orang menyerongonnya lah sakitnya hatinya. Ya kalau ada kawannya yaitu orang nang sahih, orang nang sehat, orang nang kuat, ya kalau orang nang kebal. Rahmat Tuhan tak ada aja. Qatan bil maut. Wala kharaju lam yakun al-khuruj qatan bil khalas wa huwa qatun ila al-bakin. Wal muslimun kal bunyan yasul ba'dun ba'dha. Ya kada? Nah, sedangkan kita orang Islam ini mesti menolongi lawan sesama Islam. Ya kalau mengkawal kita tadi misalnya garingnya itu artinya bisa menjangkit, lalu kita lihatkan aja ada di haragu kasihannya mesti ada juga nang maharagu tapi nang kebal orangnya. Lamun nang maharagu ini sama penyakitnya lalu nang di haragu bisa bebengat. Ya kalau? Hah? Babangat. Orang nang babisul nang menjaga nang babisul juga adinya kau tak obat ya kan bisul lagi ini merangatkan juga. Wala kharaju lam yakun khuruj kaitan khalas wa qatil bil bakin wal muslimun kaduniyan ya baru ba'da al mu'minun qad yasidu wahid idza istaqadu minhu udwan tabaan ila sa'ir a'dha'ihi. Fahada walladhi yanqadiru indana fi ta'lilin nahyi wa yanhaqisu hadha fi man lam yaqdam atau yaqdum ba'du 'ala al-balad fa innahu lam yu'athir ala hawa fi batinin wala li al-balad hajatun ilaihi na'am wa lam yaqbil balad ila mat'unun wa taqaru ila al-mutahirin qadim 'alaihim qawmun farubbama kana yang kali istibabud dukhul hahuna li ajli al-ana. Nah malahan presiden sunat ya kan apabila ada orang dah satu kampung di situ penyakit taun ya kalau takut taun sakit parut itu jadi disunatakan yang lain itu masuk ke sana untuk mau
mengobati. Apa obatnya semalam? Obat anu muntaber obatnya semalam cuka lawan madu. Cuka sesendok, madu sesendok. Campur 2 cuk ibu makan, insyaallah muak bayarannya ampih. Mungkin anak saya sendok halus saja. Mengulang tua sendok makan itu. واتقوا المتعاهدين وقدم عليه قوم ربما كان ينقضي استقبال الدخول هؤلاء لأجل أنا ولا ينهى عن الدخول لأنه تعرض لضرر موهوم على رجاء إضرار عن بقية المسلمين وبهذا شبه الفرار من الطاعون في بعض الأخبار بالفرار من الزحف لأن فيه كسرا بقلوب بقية المسلمين وسعيا في إهلاكهم فهذه أمور دقيقة فمن لا يلاحظها وينظر إلى ضرر الأخبار والآثار يتنقل عند الأطفال ما سمعه وقال كل العباد والزهد بمثل هذا كثير وإنما شرف العلم وفضيلته لأجل ذلك فإن قلت Tapi terkadawi padlun kama dakarta palima lam yatruk Rasulullah kadawiyah tiyana al-fadla panaqul fi padlun bi baqa ilaman kasrat dunubuh liyukaffiraha aw khafa al-nafsi tughyan al-afiyah wa ghalabat as-shahawat aw itajra madadul maut wa ghalabat al-ghafla aw itajra rizau bis-sabir qusul an maqamati radin al-mutawakkilin aw qasrat rasulatu al-ibtila'an amma abda Allah lahu al-abyan wa fil manafi' hatta sara fi haqqihi mawhuman taruki aw kana syughul bi'alatin tamnahu an tadawi wa kana tadawi yasgalu al-khas halihi li ba'di al-jam'i fa idza hadhihi al-ma'ani raja'at as-sawarib fi tarki tadawi. Ringkasnya apabila 6 macam semalam itu ada maka bolehlah kita kada berobat ya kan. Sudah tuntung 6 semalam itu. Idza hadil ma'ani raja'at as-sawarib fi tarki tadawi dari kamalat idza faida berkafar kada ruksanu fi faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal kana maqamu ala maqam min hadil maqam mulia kana qalu yaqtali an takuna musyadatu ala wa ida inda ujul asbab wa qabdiha. Jadi ringkasnya namun itu aja pada berobat sebab nang 6 boleh ya kalau nah Rasulullah berobat nang harap nang mana harap Nabi juga. Jadi yang bagus adalah berobat juga. Nah itu aja terserah kehabisan tender terserah nang kehabisan tender nang bagus berobat juga sebab Rasulullah apa berobat minta dan tetap aja tawakalnya lawan Tuhan. فإنه لم يكن له نظر في الأهوال إلى مسبب الأسباب ومن كان هذا مقامه أنظر الأسباب كما أن رغبة في المال نقص ورغبة أن المال كراهية له وإن كانت كمالا فهي أيضا نقص بالإضافة إلى من يستوي عنده وجود المال وعدمه فاستوى الحجر والذهب أقل من الحرف من الذهب دون الحجر. Ini misalnya menyimpan duit lawan apa pada berduit ya kalau kita kan tawakal Tuhan wala ya kalau berduit kada berduit asal Tuhan ada ya kalau minta kalau tapi bagus berdoa nah iya nih bagus berduit juga itu aja iya jarang menjual obat menukar tapi yang kagak aja dan kayu gitu lah menyekayu itu nukar kalau orang teh itu pasti ba'ul hajar wadat akmal minal harap minal jahat dunal hajar wa kana halus sallam istiwa al-badar wa dhahab indahu kana la yabtiqu li ta'limil khalqi wa qawad durbi fa muntaha quwwatihi la liqawti ala nafsi min imsakihi fa innahu kana an rubbatan min an tagurra dunya wa qad uridat alaihi khazainul ardi fa aba yaqbala fa kadzalika yastawi innahu basyarul asbu wa tarqwal misli hadhihi musyahada wa innama lam yatruk istihmalat ad-dawab jarrab ala sunnatillahi ta'ala wa tarqisan ummati bima tamussu ilaihi hajatuhum ma'anahu la darara fihi bila bidqadil amwal fa inna dhalika ya'lumu dararu. Nah at-tadawi la yadurru illa min haitsu ru'yatid dawa nafi'an duna khaliqid dawa hadha qad nuhiya anhu min haitsu annahu yuqsadu bihi sihah yusta'ana biha 'ala al-ma'asi. Jadi kapan kita bagus berobat juga ya kalau sama lonang tadi walaupun tawakal Tuhan tapi bagus berduit juga apalagi di akhir zaman ini hujan bagus berduit kadang-kadang minta ya nang jorong bari gala-gala apa iman minta
لا يضر إلا من حيث لا نافع من خلق الله وهذا قد نهي عنه من حيث ما يدخل باجتهاد استعان به على المعاصي كما نهي عنه عن المؤمن في غالب الأمر يقصد ذلك وهذا من المؤمنين لا يرى الدواء نافعا لنفسه بل من حيث أنه جعله الله تعالى سببا لنفسه. Kurang beriman itu katanya bertawakal dengan obat, Bang, cuma ini tuh menyukuri Tuhan mengulakan obat itu aja. Paham tak? Kada lamun inya itu mengadakan obat itu menyembuhkan, kada. Cuma Tuhan mengulakan obat lalu inya bersyukur dimakannya ya obat itu menyukuri. Nah itu menyukuri bener aja kalau obat baik itu ya Tuhan yang baik akan menyukuri. Apa layar dawan nafian binafsi berlain jauh tentang sebab nafi kama murawiyah artinya menghilangkan haus wala qalbu musabbihan fa hukmu tadawi fi maqsudi hukmu kasbi fa innahu in sabab wal isti'anah ala ta'awun al asiqana wa mencari jalan wa hukmu ringkasnya model ada duit minta jual ya kalau ya kan model duit tadi jual kita menyimpan ikasan ibadat jadinya ibadah. Ya Allah kita menyimpan ini itu artinya apa? Sekira artinya dolar lagi, nah lain pulang urusannya. Waqat apa ulang ya waqat yaqul waqat berhala bil ma'ani at-tadawi qad yakun afdal bil ahwan wa anna at-tadawi qad yakun afdal fi ba'd al-ahwal. Ibadin artinya sahabat al-awal itu karena dari ikhtilaf fi itlafil ahwal wa asqas wal niyat wa anna wahidan wa fi'lu wa tarkib laysa syartan fi tawakkul illa tarkal mawhumat kal qayy wal qi wa inna dzaka ta'ammuqan fi tadbirat wa yaqud mutawakkilin bayan ahwal mutawakkilin fi izharil marad wa kitmanihi. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah ta'ala menyelamatkan batin kita dan zahir kita dan mudah-mudahan kita tetap di dalam ibadat mati di dalam syahadat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Ulun banyak-banyak serumahan sejiranan di sini minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha kepada pian yang datang kemari berataan zahir batin. Dan minta doakan ulun serumahan dan sejiranan di sini mudah-mudahan selamat dan bahagia dunia dan akhirat karena hari ini adalah hari terakhir pengajian kita insyaallah. Mudah-mudahan ditakdirkan Tuhan dan diberinya karena disambung sesudah puasa 6 sesudah puasa 6 atau sesudah haulan Datuk Kalam dan pembacaan maulud pun malam ini penghabisan juga dulu itu istirahat jangan disambung pulang insyaallah limbah artinya puasa 6 atau limbah haul penyampaian insyaallah. Itu jadi kita sama-sama ampun mengampuni, maaf memaafi dan doa mendoakan.